panjang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas, bijaksana, dan berakhlak tinggi. Ketika dewasa, ia diangkat oleh Allah sebagai nabi dan juga mewarisi kerajaan ayahnya. Namun kekuasaan Sulaiman jauh lebih besar, karena Allah memberinya kemampuan dan kekuatan luar biasa yang tidak diberikan kepada siapapun setelahnya. Kekuasaan atas manusia, jin, dan hewan. Sulaiman tidak hanya menjadi pemimpin bagi manusia, tetapi juga bagi bangsa jin dan seluruh hewan. Allah memberinya kemampuan memahami bahasa hewan. Ia bisa mendengar percakapan semut, burung, dan makhluk lainnya. Ia juga bisa memerintahkan jin untuk membangun istana, membuat patung, dan menyelam ke dasar laut guna mengambil mutiara. Angin pun tunduk padanya, mengantarkannya ke berbagai penjuru bumi dalam waktu singkat. Pengadilan Sulaiman, simbol keadilan dan kebijaksanaan. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang dua wanita yang berebut seorang bayi. Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Sulaiman dengan tenang berkata, "Jika kalian tidak mengaku, maka akan kupotong bayi ini jadi dua dan kuberikan masing-masing setengah." Mendengar itu, salah satu wanita langsung memohon, "Jangan, berikan saja padanya." Maka Sulaiman pun tahu, dialah ibu sejati sang bayi. Keadilannya mengagumkan semua yang hadir, pasukan lengkap, semut dan burung hudhud. Suatu hari, Nabi Sulaiman dan pasukannya manusia, jin, dan burung berjalan menuju suatu wilayah. Dalam perjalanan, seekor semut memberi peringatan kepada koloninya agar masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak pasukan Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar itu dan bersyukur kepada Allah atas karunia luar biasa yang diberikan kepadanya. Ketika sedang memeriksa pasukan burungnya, ia menyadari burung hudhud tak hadir. Setelah hudhud datang, ia membawa berita mengejutkan, adanya sebuah kerajaan di negeri Sabah yang dipimpin seorang ratu bernama Bilqis yang menyembah matahari. Pertemuan dengan Ratu Bilqis, Sulaiman pun mengirim surat kepada Ratu Bilqis, mengajaknya menyembah Allah. Bilqis yang bijaksana tak gegabah. Ia mengirim hadiah kepada Sulaiman. Namun Sulaiman menolaknya dan menunjukkan bahwa kekuasaan Allah jauh lebih besar. Kemudian, saat Bilqis memutuskan datang, Nabi Sulaiman memerintahkan salah satu jin untuk membawa singgasananya ke istananya sebelum ia tiba. Bahkan seorang hamba berilmu yang punya ilmu dari kitab melakukannya dalam sekejap mata. Ketika Bilqis datang, ia terkejut melihat tahtanya telah ada di sana. Nabi Sulaiman juga memperlihatkan istananya, yang lantainya dari kaca bening seperti air. Ratu Bilqis awalnya mengira itu kolam dan mengangkat bajunya. Ia pun tersadar dan beriman kepada Allah. Akhir kehidupan Sulaiman. Nabi Sulaiman terus memimpin dengan adil dan menyebarkan tauhid. Ketika ajalnya tiba, ia sedang berdiri bersandar pada tongkatnya. Jin-jin yang bekerja mengira beliau masih hidup hingga tongkatnya dimakan rayap dan tubuhnya roboh. Dengan itu, Allah menunjukkan bahwa jin pun tidak mengetahui hal gaib. Mereka baru tahu bahwa Sulaiman wafat ketika jasadnya jatuh ke tanah. Pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman, kekuasaan adalah amanah, bukan untuk disombongkan. Ilmu dan hikmah lebih utama dari sekadar kekayaan. Kepemimpinan yang adil dan tawadu membuat musuh pun menjadi sahabat. Hanya Allah yang maha mengetahui hal gaib. Mujizat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada para nabi, bukan sekadar kekuatan ajaib.